Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaitun. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1B. Yang terhormat kepada Bapak Sugerman Magister Pendidikan selaku dosen pengampul mata kuliah dasar-dasar linguistik. Baik, saya akan menjelaskan tentang kajian bahasa dalam sejarah. Bahasa merupakan unsur krusial dalam peradaban. Manusia hadir di setiap aspek kehidupan seperti pikiran, perasaan, dan kemauan. Pertanyaannya, mendasar tentang hakikat dan asal-usul bahasa sering muncul, namun jawabannya masih belum sepenuhnya memuaskan. Bahasa dianggap sebagai karunia Tuhan yang selalu hadir dalam diri manusia, alami sejarah dan wahyu ilahi. Memahami bahasa adalah suatu kewajiban dan amal soleh, dan kemampuan menguasai berbagai bahasa menunjukkan keistimewaan seseorang. Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan biasa bagi setiap manusia, namun sebagai besar kurang memahami hakikat bahasa, yang sebenarnya para linguis secara berangsur-angsur tertarik untuk mempelajari dan mengkaji pentingnya bahasa dalam kehidupan manusia. Ada berbagai model pendekatan yang digunakan oleh pakar linguis dalam memahami dan menganalisis bahasa. Ahli bahasa telah lama mengidentifikasi tentang cikal bakal bahasa, histori bahasa, hakikat bahasa, perbandingan bahasa. Studi linguistik komparatif, studi diakronis serta sinkronis. Bahasa di Indonesia, studi dan kajian bahasa dimulai sejak masa klasik sampai pada yang paling mutakhir. Penulis akan mendeskripsikan secara singkat perkembangan kajian bahasa di Barat dan di Indonesia dalam rentang waktu paling klasik sampai pada perkembangan bahasa di modern ini. Paradigma keilmuan dalam kajian bahasa. Sebelum mendeskripsikan berbagai perkembangan, kajian bahasa memulai perkembangan bahasa yang paling klasik sampai pada perkembangan bahasa di era modern ini. Bahasa secara umum dalam perkembangan telah bahasa mulai dari zaman klasik sampai modern ini. Telah bahasa tidak seperti perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan pemikiran bahasa sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan lain yang menyebabkan kajian bahasa menjadi tidak terstruktur. Sejarah studi bahasa seperti yang diuraikan Thomas Kuhn tidak lepas dari teori-teori dominan. Pada awal abad ke-19, telah bahasa banyak dipengaruhi oleh pandangan fisika mekanis dan biologis. Kaum fisika mekanis pandangan bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan hukum daya dan gerak, sehingga perkembangan bahasa dapat diprediksi seperti perubahan bunyi dalam bahasa. Proto-Indo, Eropa ke Jerman atau hukum gravitasi dalam bunyi bahasa Inggris, contoh sing, sang, sung. Selain itu, ada pandangan biologis yang menganggap telah bahasa sebagai bagian dari ilmu alami menggunakan paradigma Charles Darwin. Pandangan ini menyatakan bahwa perkembangan linguistik dari masa klasik hingga modern sama dengan evolusi organisme melalui seleksi alam. Beberapa pendekatan klasik. Kajian bahasa pertama kali dilakukan sekitar oleh orang-orang Hindu di India. Bahasa yang dipelajari adalah bahasa Sanskerta dengan pendekatan observatif, fokus pada fonologi, morfologi, dan sintaksis. Tujuannya adalah untuk merawat dan melindungi hikmah dari kitab Veda agar kesuciannya terjaga. Panini, seorang ahli bahasa terkenal dari India yang hidup di sekitar 300 tahun, sama membawa bahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropa.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.